Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam topik algoritma El-Gamal. Ini masih berbicara tentang kunci publik dan kunci privat, begitu ya. Nah, jadi algoritma El-Gamal ini merupakan salah satu algoritma yang dibuat oleh Taher Al-Gama. Pada masanya, ini itu merupakan suatu algoritma yang cukup kuat begitu ya, dalam arti bahwa untuk memecahkannya perlu proses yang agak panjang. Nah, pertama kali algoritma ini diperkenalkan di dalam makalah yang berjudul A Public Key Cryptosystem and Signature Science Based on Discrete Logarithm. Jadi berbasiskan dengan logaritma diskrit. Logaritma diskrit itu yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, algoritma ini itu basisnya adalah cipherblock, ya, jadi per blok-blok. Jadi enkripsinya itu dilakukan pada blok-blok plain text, kemudian dia akan menghasilkan blok-blok juga dari ciphertext. Nah, nantinya blok-blok ciphertext itu akan didekripsi lagi, yang hasilnya digabungkan bisa menjadi plain text kembali, jadi per blok. Nah, kekuatan dari algoritma ini itu terletak dari kesulitan menghitung logaritma diskritnya. Ya, jadi makin sulit dia akan makin sulit bentuk logaritma diskritnya, maka dia akan sulit dipecahkan. Nah, misalkan G itu adalah akar primitif dari FP. Nah, ini kan yang kalau terkait dengan teori bilangan ya, di sini adalah salah satu pemanfaatannya. Tapi saya tidak akan berfokus pada akar primitifnya karena seperti yang saya bilang di teori bilangan, akar primitif itu pembahasannya cukup dalam gitu. Jadi saya akan batasi, artinya ada asumsi-asumsi yang cukup saya beritahu bahwa ini adalah itu begitu. Adapun untuk hal-hal lainnya misalkan yang sudah umum diketahui seperti teori grup itu akan diberikan sesuai dengan porsinya gitu ya. Nah, masalah logaritma diskrit adalah masalah menentukan suatu bilangan bulat X yang ada di antara suatu nilai ya, nilainya itu dari 0 dan N-1. Sehingga G pangkat X ini akan kongruen H mod P. Nah, ini mirip kan kalau kemarin kita berbicara tentang order modulo gitu. Kalau order modulo ininya H-nya adalah 1. Kemudian P-nya itu adalah N ya, sembarang. Si X ini disebut logaritma diskrit dari H dengan basis G dan dinotasikan dengan log GH. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Kalian bisa hitung ya, ini sudah saya sampaikan untuk mungkin mata kuliah, sebenarnya mata kuliah teori bilangan ya. Jadi, silakan kalian coba, apabila saya punya G-nya 3, kemudian X-nya itu yang mau kita cari, dia berada di antara nilai 0 dan sampai N-1, kemudian P-nya adalah 17. Nah, yang diminta adalah berapa X supaya dia memenuhi kongruensi 3X kongruen 15 modulo 17. Ya, silahkan kalian ini sudah baru saja kita pelajari ya. Nah, kemudian untuk penerapan masalah logaritma diskrit pada enkripsi kunci publik. Kunci publik itu dia digunakan untuk proses enkripsinya ya. Jadi kunci itu digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci private dalam hal ini itu digunakan untuk proses dekripsi. Nah, adapun terkait dengan kunci publik dan kunci private ini itu bisa berbeda-beda bergantung dengan kebutuhan begitu ya. Proses pertama adalah pembentukan kunci yang terdiri dari kunci rahasia ya atau kunci private dan kunci publik. Pada proses ini diperlukan suatu bilangan prima P yang digunakan untuk membentuk grup ZP ya. Kenapa bilangan prima P? Karena bilangan prima itu mempunyai suatu kekhususan yang kekhususannya itu dia akan menular begitu ya, menular untuk struktur-struktur yang ditempelkan dengannya. Jadi misalkan untuk ZP, grup ZN misalkan punya sifat tersendiri atau kita tidak bisa memukul rata, misalkan Zn itu sifatnya seperti ini. Tetapi pada saat kita punya N-nya P, dia akan punya suatu sifat yang dia berlaku untuk semua prima. Nah, itu adalah
kekhususan dari bilangan prima. Kemudian elemen primitif G dan sembarang A-nya itu ada di antara interval 1 dan P-2. Kunci publik algoritma gambar itu merupakan pasangan 3 bilangan, jadi triplet gitu ya. Yang isinya adalah P, ya, P-nya yang tadi, kemudian G, G-nya elemen primitifnya, kemudian A besar, A-nya itu adalah yang ini, sama dengan G pangkat alfa modulo P, ya, G pangkat A sebenarnya. Sedangkan kunci rahasianya adalah bilangan A tersebut, ini mirip alfa huruf A-nya. Bilangan A tersebut. Nah, besaran-besaran yang digunakan di dalam algoritma El-Gamal. Yang pertama adalah bilangan prima P. Ini nggak rahasia, artinya sifatnya publik, artinya orang-orang tahu. Kemudian bilangan acak G. Nah, ini yang nilainya lebih kecil dari P, tetapi dia sifatnya juga tidak rahasia, artinya orang-orang juga tahu. Kemudian bilangan acak A-nya yang kecil juga dari P, dan yang rahasia adalah tentu saja plain text-nya. Jadi yang kita kirimkan itu sudah bentuk ciphertext, kemudian ciphertext C1, C2 ini bisa banyak ya, C1-nya nih dibatasi saja C1, C2, itu juga tidak rahasia. Nah, tahap-tahap yang dilalui pada algoritma El-Gamal adalah yang pertama membentuk dulu kunci publiknya. Jadi kita punya dulu, kita tentukan dulu kunci publiknya apa. Setelah itu, kita lakukan proses enkripsi dengan menggunakan kunci tersebut. Ya, kita menggunakan proses enkripsi dengan kunci tersebut. Nah, nanti di proses dekripsi ada lagi kunci privat yang digunakan untuk mengembalikan ciphertext-nya menjadi plain text-nya. Nah, untuk membentuk kunci, langkah yang pertama adalah kita pilih sembarang prima P, artinya boleh apapun. Kita pilih, tetapi ada kesepakatan begitu ya. Pilih bilangan prima P, pilih kemudian yang selanjutnya adalah kita pilih dua bilangan acak G dan A. Acaknya itu, walaupun acak tidak sembarang gitu ya, tidak random. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah dia harus lebih kecil dari P, dan nilai A-nya harus ada di antara 1 dan P-2. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung G pangkat A modulo P. Setelah itu, kita bisa bukan dalam tanda kutip mempublikasikan itu bukan berarti mengumumkan ya, artinya kita bisa menggunakan P, G, dan A ya, tanpa ditutupi, artinya sekalipun kita mengirimkan itu pada seorang perantara, orang lain tahu pun tidak apa-apa. Nah, yang dirahasiakan adalah si A-nya, gitu ya, A-nya itu dirahasiakan. Nah, hasil dari algoritma ini adalah yang pertama ada kunci publik yang tadi bentuknya triplet gitu ya, atau triple A, G, P. Kemudian ada kunci private yaitu pasangan A dan P. Makanya kenapa A-nya rahasia itu supaya orang lain tidak bisa membuka pesan aslinya gitu ya, sedangkan yang P sudah tahu. Kalau A-nya tahu ya untuk membuka pesannya tinggal satu langkah saja gitu ya. Nah, pihak yang membuat kunci publik dan kunci private adalah si penerima. Sedangkan pihak pengirim hanya mengetahui kunci publik yang diberikan penerima dan kunci publik tersebut digunakan untuk mengenkripsi pesan. Gitu ya. Nah, prosesnya seperti ini. Pertama, kita punya dulu pesannya atau plain text-nya. Plain text-nya kemudian dibuat menjadi blok-blok begitu ya. Nah, pesan-pesan yang berupa huruf-huruf tersebut, kalau di sini kita menggunakan tabel ASCII gitu ya, tabel ASCII sehingga banyak apa namanya huruf-huruf lah ataupun karakter-karakter yang bisa diakomodir ya. Nah, di sini dimisalkan M itu adalah pesan yang mau dikirim. M itu adalah pesan yang mau dikirim. Kemudian tadi ya setelah kita ubah si M-nya itu jadi blok-blok ya, blok-bloknya mau berapa itu tentu saja disepakati juga blok-bloknya. Dan setiap karakternya, jadi setiap blok karakter dalam blok tersebut itu dikonversi ke dalam kode ASCII. Nah, sehingga diperoleh nanti plain text-nya M1, M2 sampai Mn, di mana MI-nya itu ada di elemen 1 sampai M-1. Gitu ya.
I-nya 1 sampai N. Nah, kemudian proses enkripsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, C1. C1 sama dengan G pangkat K modulo P. Dan yang kedua adalah untuk yang C2, A pangkat K kalikan M modulo P. Dengan K-nya ada di antara 1 dan P-2 ini secara acak. Nanti akan diperoleh ciphertext-nya C1 dan C2. Nah, si bilangan acak K ini ditentukan oleh pengirim dan ini harus dirahasiakan. Jadi cuma pengirim aja yang bisa tahu. Nah, tapi nilai K-nya itu hanya digunakan saat melakukan enkripsi saja dan tidak perlu disimpan. Gitu ya. Nah, algoritmanya seperti ini. Plaintext disusun menjadi blok-blok ya. Jadi plaintext-nya disusun jadi blok-blok M1, M2 sehingga setiap blok itu merepresentasikan nilai nilai apa namanya? Digitalnya begitu ya, nilai angkanya yang ada dalam rentang 0 sampai P-1 begitu. Nah, pilih bilangan acak K yang memenuhi 0 kecil dari P-1. Kemudian setiap blok itu dienkripsi dengan rumus yang tadi ya, C1, C2. Si pasangan C1 dan C2 ini adalah ciphertext untuk blok pesan M. Nah, jadi ukuran ciphertext-nya akan menjadi 2 kali ukuran plaintext-nya. Begitu. Nah, untuk proses dekripsinya, nah setelah si orang yang kita tuju itu menerima ciphertext-nya, kita mau mendekripsinya dengan menggunakan kunci private dan juga ada kunci publiknya yang terkait yaitu si P-nya. Nah, dapat ditunjukkan bahwa plaintext M itu diperoleh dari ciphertext dengan menggunakan kunci rahasia. Ya, jadi kalau diberikan triplet yang tadi, kunci publik dan A-nya itu adalah kunci rahasia pada algoritma, kalau diberikan ciphertext C1 dan C2, maka untuk mendekripsi C1 dan C2 itu digunakan kunci rahasia A dan juga plaintext M bisa diperoleh kembali. Gitu. Ini adalah proses dekripsinya, di mana mencari M-nya itu seperti ini ya. Jadi C1 pangkat A diinverskan, dikalikan C2 mod P, kemudian M-nya itu adalah plaintext. Nah, kita perlu ingat ini adalah proses matematisnya, ya. Di mana C1A inverse, C2 mod P, C1 C2-nya dimasukkan, diperoleh seperti ini, kemudian dioperasikan seperti biasa, ya. A-nya juga diganti, ya A-nya diganti. Nah, diperolehlah bahwa hasil dari ini adalah M mod P. Nah, langkah-langkah dekripsi untuk dengan menggunakan kunci public dan kunci private, ya. Langkah-langkahnya untuk I-nya 1 sampai N, itu yang pertama adalah hitung C1I, ya. C1I pangkat A diinverskan, rumusnya seperti ini, kemudian kita hitung MI. Nah, udah ada formulanya, nanti diperoleh itu plaintext M1, M2 sampai MN, masih dalam bentuk angka. Nah, nanti dikonversikan berdasarkan tabel yang ada di ASCII, nanti kita bisa peroleh bahwa misalkan M1 dapatnya 65 gitu misalnya. 65 itu apa sih di ASCII? Oh, ternyata dia berupa hurufnya misalkan A gitu. Kemudian M2 berapa? Lihat lagi di tabel ASCII, kemudian nanti kumpulan dari karakter-karakter itu kita gabungkan nanti jadi suatu plaintext. Nah, ini contoh yang pertama lah ya. Ini kayaknya saya salah ini. Jadi Alice membangkitkan kunci publik dan kunci privat, ya. Kemudian Bob mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publiknya si Alice. Ya, jadi Alice itu dia penerimanya. Nah, cara mengenerate atau ya kalau bahasa Indonesianya membangkitkan, mengenerate kunci yang dilakukan oleh Alice-nya gini. Jadi misalkan si P-nya itu adalah 257, ini kita pilih ya. P-nya 257, G-nya sama dengan 2, A-nya adalah 113. Yang langkah selanjutnya adalah A-nya itu sama dengan G pangkat X modulo P. Ini dicari sendiri. Berapa X-nya? Berapa X-nya? Berapa hasilnya? 2 pangkat 113 dimodulokan 257. Nah, ini memang kalau untuk
real problem begitu ya, mau nggak mau memang perlu komputasi ya, agak sulit kalau bukannya tidak bisa ya, tetapi ribet aja tuh. Sebanyak itu kita harus menghitung sampai modul 2 pangkat 113, modul 257, walaupun kalau kita bisa paham sifat dari modulo 257 mau si n-nya berapapun, kita bisa menyimpulkan hasilnya berapa gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak terlalu paham atau bahkan kita nggak ingat sifat-sifat dari modulo nya itu, ya ini lumayan juga ngitungnya gitu. Nah, si kunci pabriknya itu adalah ini ada typo dikit, harusnya kurungnya kurung biasa, yaitu triple A-nya itu adalah 2, G-nya itu adalah 2 tadi ya yang sudah diberikan, kemudian P-nya itu adalah 257 bilangan prima. Nah, si kunci privatnya tadi udah dapet. Kunci privatnya itu adalah si A 113. Jadi yang dirahasiakan itu si A-nya, si 113-nya dan 257. Nah, si Alice memberitahukan Bob kunci pabriknya yang 22257 itu. Nah, kemudian si Bob mengenkripsi pesan M ya, ada M 250. M-nya itu harus berada di antara interval 1 sampai 257 min 1. Ini berdasarkan definisi tadi ya yang di awal. Kemudian Bob-nya itu memilih bilangan acaka 125 ya, boleh berapapun yang ada di interval yang sama. Kemudian si Bob ngitung C1-nya segitu, C2-nya segini. Kemudian ciphertext yang dihasilkan juga bisa diperoleh ini dan ini. Yang ini dikirimkan kepada si Alice gitu. Nah, kemudian si Alice melakukan proses dekripsi dengan menggunakan langkah tadi ya, rumus yang tadi. Ini dilakukan di C1 dimasuk-masukkan, jadi 2225 tahu, A-nya tahu gitu ya, P-1 min A. Sama dengan, ini udah dimasukin inverse-nya, sama dengan segini, 225 pangkat 143. Ini semuanya dalam modulo P, cuman nggak ditulis secara ini aja ya, dalam modulo P. Kemudian nanti kita peroleh M-nya itu adalah menggunakan formulasi yang tadi, kita bisa peroleh dari hasilnya adalah 250. Jadi si M-nya itu adalah 250, masih dalam bentuk angka. Plain text-nya adalah 250. Untuk mengetahui apa pesannya, kita cek lagi di tabel ASCII-nya itu seperti apa. Nah, ini harusnya contoh yang kedua ya, yang tadi contoh satu. Ini adalah yang sebelumnya contoh untuk satu karakter. Kalau plain text-nya hanya satu karakter. Ini untuk yang lebih dari satu karakter, atau di sini saya contohkan 2. Ininya masih serupa begitu ya. Nah, misalkan si M-nya itu adalah A, Q gitu ya. M-nya A, K, dan U. Jadi ada 3 karakter. Artinya nanti kita akan punya M1, M2, dan M3. Nah, karena di sini tentu saja ya, yang sudah kita pelajari semuanya itu konversinya ke bilangan bulat, gitu ya. Bahkan ada yang dikonversinya ke biner 1, 0, dan 1. Nah, kita harus ubah dulu, lihat tabelnya. Si A ini diubah jadi 65 di tabel, kemudian K-nya 75, U-nya 85. Nah, selanjutnya di prosesnya masih mirip ya dengan yang awal, cuma di sini kita punya 3 karakter gitu ya. M1-nya 65, M2-nya 75, M3-nya 85. Kemudian si Bob memilih bilangan acaka yang ada di interval 1, 2, 5, 7. Ininya masih sama. Nah, kemudian hitung ciphertext untuk masing-masing M1. Jadi C11 adalah ini, C21 itu ya pakai formulasi yang sama. Nah, yang dihasilkan adalah 225, 233. Ini untuk ciphertext yang pertama. Kemudian untuk yang kedua dilakukan langkah yang serupa. Silahkan kalian coba tentukan ciphertext keduanya seperti apa. Begitu ya. Nah, ini juga ciphertext ketiga sama prosesnya. Nah, setelah itu, setelah si Bob melakukan enkripsi dan mengirimkan pesannya ke si Alice, nah, Alice ini menghitung lagi prosesnya dengan menggunakan rumus dekripsi yang tadi. Nah, sehingga diperoleh M1-nya itu adalah 65 gitu ya. Dari sini ini tinggal masukin rumus aja, tinggal kalian hitung dapatnya segini. Si Alice mendapatkan M1 kemudian 65, kemudian dikonversi dengan lihat tabel ACI ternyata M1-nya itu adalah huruf A. Nah,
Silahkan kalian coba untuk yang kedua dan ciphertext kedua dan ciphertext ketiga. Begitu ya. Nah, itu adalah proses dari algoritma Elgamal. Ya, algoritma Elgamal itu terkait dengan ada kunci publik dan kunci private. Nah, dari segi apa namanya? Kekuatan begitu ya, kekuatan dibandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini yang pertama keamanan atau sekuritasnya lebih tinggi dibandingkan yang lain karena kita menggunakan atau basisnya di sini algoritmanya adalah menggunakan logaritma diskrit. Logaritma diskrit ini agak sulit untuk dipecahkan begitu ya. Hanya untuk kalangan tertentu yang sudah paham mungkin bisa lebih mudah begitu. Kemudian biasanya gitu ya ciphertext yang dihasilkan itu lebih besar atau lebih panjang dibandingkan dari plain text-nya. Ya, ciphertext yang diperoleh itu lebih panjang atau lebih besar daripada ciphertext. Nah, ini mungkin di satu sisi bisa menjadi kelemahan juga. Kenapa jadinya ya lebih ribet saja. Kemudian kalau dari segi proses tentu saja proses yang rumit itu semakin memerlukan waktu yang lebih untuk melakukan prosesnya gitu ya, berbeda dengan kalau kita menggunakan kriptografi misalkan Caesar begitu ya, Caesar cipher. Caesar cipher untuk prosesnya enkripsi dekripsinya itu lebih cepat ya, tetapi kekurangannya tadi juga mudah untuk dipecahkan begitu. Nah, ini prosesnya agak lama ya, bahkan mungkin untuk pesan yang panjang atau besar gitu ya, bahkan akan sangat lama, tetapi ini juga bisa tentu saja bisa ditingkatkan dengan enhancement dalam beberapa bagian begitu. Misalkan kalau komputasi kita buat sedemikian sehingga algoritmanya bisa apa namanya tidak ada yang berulang atau redundant sehingga si prosesnya itu bisa cepat, atau kalau misalkan untuk yang ini ya kita bisa membuat dia lebih cepat dengan ya tadi di bagian lain kita gimana bisa prosesornya bisa lebih cepat memprosesnya begitu. Ini adalah algoritma Elgamal yang terkait dengan kunci publik dan kunci private. Ini adalah baru satu contoh begitu ya yang mungkin bisa saya sampaikan untuk di perkuliahan kriptografi kali ini. Bagaimana kita bisa membuat kunci publik dan juga kunci private. Kan biasanya ada satu kunci gitu ya, cuma ada satu kunci mau yang itu apapun kuncinya itu begitu ya, tidak ada private, tidak ada publik, hanya ada satu. Kalau di sini kita punya dua. Kemudian biasanya kunci itu yang membuat adalah yang mengenkripsikan, sedangkan ini yang membuat adalah yang orang yang dituju, yang melakukan proses dekripsinya nanti begitu. Oke, untuk yang lainnya silahkan untuk lebih memahami apa yang dipelajari kali ini, silahkan kalian kerjakan latihannya. Kemudian untuk yang belum di ini, ya kan ada bagian-bagian tadi ya mencari M2, M3, silahkan dicoba. Nanti hasilnya seperti apa kita akan bahas di sesi tatap muka nanti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.